Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya, dikarenakan jaringan lagi kurang stabil ya. Makanya beberapa hari ini saya sudah upload ya, tetapi ternyata gagal ya. Dan akhirnya saya supaya tidak mengurangi rasa kekecewaan kalian ya, karena ada beberapa subscriber bertanya, Kak, kenapa sudah jarang upload? Bukan saya jarang upload, jaringan lagi error ya, nggak tahu kenapa, mungkin lagi rusak atau bagaimana ya. Jadi untuk saat ini dan saya tidak bisa janji sampai kapanpun ya. Yang pastinya saya sudah rangkum semua secara keseluruhan dari semua zodiak ya. Ini untuk keuangan ya, kita bicara keuangan karena ada beberapa dari subscriber bertanya, Kak, bagaimana menurut tarot ya, untuk pesan semesta untuk keluar dari keterpurukan ekonomi ya, melalui versi dilihat dari versi tarot ya. Nanti kita lihat apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, nasihat untuk masalah keterpurukan, keluar dari keterpurukan ekonomi ya, melalui versi tarot apa yang ingin semesta sampaikan ya. Kita lihat, tetapi sebelum itu saya mau lihat dulu ya, masalah-masalah yang kamu hadapi ya, sebelum ke solusi atau apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu supaya keluar dari keterpurukan. Wow, saya lihat di sini ada 2 dapur ya. 2 dapur dalam artian mungkin kondisinya ya, kamu di kota A, pasangan kamu di kota B, jadi otomatis gajinya gajinya dibagi ya. Ya otomatis kan pengeluaran banyak juga. Dan di sini juga saya lihat di sini ada masalah transportasi, yang mungkin pekerjaan kamu di tempat yang jauh, rumah kamu di tempat ya, macam contohnya kamu di Kabupaten A, kerja kamu di kota B ya, kamu di kota A atau di mana gitu ya, agak jauh perjalanan sehingga biaya transportasi agak mahal. Nah, dan ini pun energinya general ya, karena semua zodiak ya. Jadi kamu ambil sesuai dengan yang kamu rasakan saja saat ini. Ambil positifnya ya. Dan kalaupun ini terjadi pada kamu, berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain. Ambil saja yang sesuai dengan kamu, karena saya merangkumnya ya. Jadi mungkin agak sedikit lama, tidak seperti biasanya ya yang per zodiak ya. Kalau per zodiak kan mungkin durasinya ya bisa, ini mungkin agak lama ya, karena merangkum semuanya dan yang pastinya lebih spesifik ya. Seperti gitu. Jadi harus bisa lebih up aja ya. Dan ya ambil positifnya. Dan saya lihat di sini ada yang tulang punggung keluarga ya, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak dinafkahi sehingga mau tidak mau kamu harus banting tulang ya, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi terpuruk, kondisi ekonomi dililit hutang ya. Dan saya lihat juga di sini ada tidak dinafkahi ya, ataupun mungkin kondisinya sudah tidak dinafkahi, nggak punya pekerjaan, banyak hutang, kebutuhan naik, gaji nggak naik-naik, penjualan sepi ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Dan saya lihat juga di sini ya, mungkin kalau dibilang ada beberapa yang sakit ya. Saya lihat di sini kalian banyak sekali masalah-masalah ya, terutama kebutuhan, terutama ada yang sakit. Terus juga saya lihat di sini mungkin ada masalah dalam artian mungkin contohnya kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin ada pipa bocor di rumah, ada mesin yang rusak, harus diperbaiki, biaya lagi, ataupun mungkin kondisinya
gas habis, biaya gas naik ya. Atau ada yang mau masuk sekolah ya, biaya pendidikan tinggi. Nah, ini yang membuat kamu pusing ya. Ataupun juga saya lihat di sini barang-barang naik tapi gaji kamu nggak naik-naik. Masalah-masalahnya ya. Jadi saya lihat dulu ke masalahnya sebelum saya ke pesan semesta untuk kamu ya. Dan ada pula juga saya lihat di sini ya, masalah keterpurukan ekonomi ini karena mungkin dalam artian mau mengadakan selebrasi ya. Mungkin kondisinya kamu sekarang lagi terpuruk ya, masalah ekonomi kamu karena ya kamu dituntut untuk saya harus punya acara begini. Kalau seandainya kamu mau nikah ya, ini karena ada yang mau menikah, ada yang selebrasi ya. Sehingga mau tidak mau membuat tabungan kamu itu agak sedikit apa ya, kalau dibilang tabungan kamu tuh agak sedikit ya banyak pengeluaran lah seperti gitu. Contohnya kamu mau nikah di awal budgetnya cuma 50 juta contoh ya, ternyata membengkak karena keluarga besar ya. Akhirnya mau tidak mau yang mungkin tabungan kamu seharusnya 50 juta masih ada, ternyata habis 100 juta untuk biaya pernikahan, ataupun ya mungkin adik kamu yang nikah, ataupun ada sahabat kamu yang nikah, sehingga kamu juga ikut berperan serta untuk setidaknya mengambil apa ya, peran lah ya. Kalau kamu nggak kasih tenaga, kamu kasih duit seperti gitu ya. Yang mana mungkin kondisinya kamu juga sudah nggak punya duit ya, tapi kebutuhannya banyak karena keluarga besar, karena ada tanggung jawab. Nah ini ya, yang mana saya lihat juga paling tinggi biaya sehari-hari ya, mumet lah. Saya lihat energi kalian ini untuk masalah keuangan, jadi saya bingung ya mau ungkapkan apa karena kompleks semuanya ya, dari hutang, dari nggak ada kerjaan, ada kerja juga kadang-kadang sepi, kadang-kadang juga tidak dinaikkan gaji gitu-gitu aja, pengeluaran banyak, biaya pendidikan tinggi ya, biaya transportasi, belum lagi kos kalau kalian kos ya, untuk tempat tinggal, makan aja udah pusing, tambah lagi boro-boro nabung kan, belum lagi kalau pasangannya minta ini itu ya, sehingga ada kebingungan, kebimbangan yang membuat kamu tidak nyaman ya. Tetapi saya lihat di sini kamu selalu berpikir positif ya untuk masalah keuangan ya. Setidaknya kamu bukan mental pengemis, kamu berusaha. Nah ini bagusnya di situ, karena ada beberapa orang yang malah mempersulit orang untuk kepentingan pribadi, meminjam uang nggak dibalikin ya. Tapi kalau kamu punya hutang ya, saya lihat di sini kamu pasti akan mengembalikannya ya, walaupun mungkin kondisinya agak sedikit telat ya. Tetapi ada orang-orang malah yang memperlakukan kamu, mungkin punya hutang ke kamu, tapi malah nggak dibalik-balikin, akhirnya mempersulit kamu lagi. Nah ini ya, dan itu pun orang-orang yang kamu kenal ya, mungkin sahabat karib kamu ya, kamu sudah bantu keluarga tapi malah mempersulit. Nah ini, jadi akhirnya ya terjadilah krisis ekonomi ya, terjadilah apa ya, kalau dibilang kamu gali lubang tutup lubang ya, dari hutang sana kita berhutang lagi untuk bisa membiayai hutang yang itu, menutupi hutang yang satu ya. Nah ini ya, reward ya, agak sedikit untuk bicara keuangan ya, karena terutama ini masalah biaya hidup dan angsuran. Jadi ya mungkin ke depan kamu harus bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, ini yang saya lihat dari kalian ya, semoga resonate. Ini masalah-masalah yang terjadi dari kalian, semua zodiak ya. Ambil aja yang ada pada kamu, kalau tidak ya berarti energi orang lain, karena kompleks ya. Oke, saya mau lihat dulu pesan semesta. Saya mau ke pesan untukmu. Apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu untuk keluar dari keterpurukan ekonomi? Wow, universe mau kamu lebih banyak action ya, lebih banyak action, lebih berpikir positif. Kamu itu kan orangnya tidak percaya diri, bingung ya. Ini dalam sebuah cerita ya, jadi kamu ambil maknanya ya. Jadi untuk ini secara keseluruhan ya, bukan seharusnya
mencari solusi, tetapi untuk apa yang harus kamu lakukan supaya keluar dari keterpurukan gitu ya. Jadi solusinya ya kamu yang harus cari sendiri, tetapi mental kamu duluan, dari dalam dulu ya. Ini yang universe mau sampaikan ya, sebelum kamu eksekusi gitu. Jadi solusinya kamu eksekusi, walaupun mungkin kondisinya di sini saya tidak ucapkan, tetapi kamu lihat ada kisi-kisinya, ya kamu langsung eksekusi sesuai dengan isi hati kamu ya. Contohnya kan saya bilang kamu tidak percaya diri, berarti kan ada sesuatu yang mengganjal pada kamu. Contohnya, aduh saya mau jualan online tapi saya malu. Ini contoh ya, karena saya cuma berikan kisi-kisi sesuai tarot, sesuai pesan semesta. Karena versi tarot, bukan versi kalau dibilang coach dalam finansial ya, beda lagi. Ini versi tarot ya. Ini ada ketidakpedean, ada macam rasa tidak nyaman ya, bingung mau kemana ya. Ingat ya, harus pede. Kita kerja itu selama halal, kenapa kita harus malu? Ya, karena saya lihat di sini ada yang jaim, ya. Tidak mau dikatakan kere, tidak mau dikatakan penjual ini penjual itu, ya. Karena mungkin dia dari keluarga berada ataupun mungkin kondisinya ya, walaupun saya lihat di sini ada juga yang biasa-biasa, keluarganya biasa-biasa aja tapi mau bergaya hidup kelas mewah. Entah ini pasangan kamu, entah di kamunya. Karena saya lihat juga di sini ada pasangan juga tidak mau mensupport. Kamu harus yang kerja kayak gini, kamu harus kerja kayak gitu. Membandingkan hidup kamu dengan orang lain, atau hidup dia mau kamu memaksakan kamu untuk supaya bisa lebih, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Ya, karena ini di sini kan pasangan ada juga yang terlibat ya. Tidak bisa memanage keuangan dengan baik, hanya mau menghabiskan, menghambur-hamburkan uang, ya. Ataupun kamu juga, karena saya lihat di sini ada terlilit kartu kredit, ya, yang mana universe mau kamu harus juga bisa keluar dari lingkungan itu, hutang piutang, kartu kredit. Nggak usah ambil kredit. Kenapa? Bunganya tinggi. Contohnya bunganya 300.000 bisa kamu makan untuk seminggu. Ini contoh ya, atau sebulan kalau kamu masih jomblo ya, masih sendiri ya. Ya, lumayan kan? Beli supermie, beli sayur, beli beras. 300.000 bunganya udah cukup untuk jomblo ya. Makannya seadanya ya. Makan ya anak-anak kos. Sama pun kalau sudah berkeluarga, 300 bunga itu bisa kamu pakai untuk kalau dibilang, contohnya biaya pendidikan ya makan juga, beli susu ya. Jadi seperti gitu. Pertama kamu harus percaya diri untuk menghasilkan uang ya. Universe mau kamu keluar dari keterpurukan kamu, terasa tidak pede kamu, harus lebih up selama itu tidak merugikan orang lain ya, dan keluar dari gaya hidup mewah. Yang mana dulu mungkin kamu hidup mewah ya nggak apa-apa kalau stabil dengan pemasukan. Ini kan kondisinya tidak. Ya harus bisa kalau dibilang bisa mengontrol emosi dalam berbelanja, harus bisa memanage keuangan dengan baik. Dalam artian kamu itu harus bisa tahu mana ya tempat-tempatnya yang baik. Harus bisa didahulukan, ini yang tidak bisa, dan ini bisa di cancel ya, ataupun ini bisa ditunda. Jangan malah sudah beli semua. Apalagi kalau diskon gak ada diskon tuh harganya udah dinaikin, baru dibilang diskon supaya harganya normal, mereka tetap dapat untung, tapi bilangnya diskon. Ataupun memang kalau diskon betulan cuci gudang, barangnya dibutuhkan tidak untuk kamu ngapain beli barang yang diskon tapi nggak dibutuhkan? Percuma, akan jadi sampah, rusak juga. Kamu taruh di gudang, rusak juga karena nggak dipakai. Artinya pemborosan, membuang uang. Kalau dipakai nggak apa-apa, tapi kalau rusak karena nggak dipakai, kalau rusak dipakai nggak apa-apa ya, wajar karena dipakai kan. Tapi kalau rusak karena nggak dipakai, wah repot. Itu kebanyakan sepatu ya, saya lihat dari kalian nih wanita nih banyak sepatunya, tas ya, akhirnya jarang dipakai, cuman dikoleksi-koleksi ya, akhirnya udah rusak. Cuman taruh di lemari doang, dipajang-pajang, betul nggak? Nah itu. Kalau dipakai nggak apa-apa. Dan saya lihat di sini pakainya cuma itu aja. Koleksinya banyak. Malah koleksinya lebih cepat rusak dibandingkan yang dipakai. Nah ini,
Kamu harus bisa lebih manage keuangan dengan baik. Cari semua yang bisa dibutuhkan itu yang kamu beli, ya. Selama kamu itu bisa dipending, dan kalau nggak terlalu penting-penting amat jangan, ya. Ini sudah ini pun ini universe bilang, semua konsultan keuangan juga pasti bilang seperti gitu. Ya, ini sudah ditegaskan lagi, ya. Dan harus bisa lebih enjoy, berusaha menentukan tujuan kamu, apa yang kamu inginkan dalam bekerja. Kamu sukanya apa? Ya, kamu sukanya apa bekerja? Ya, contohnya kamu punya, saya suka masak, ya sudah, buka restoran, buka warung, ya. Ataupun ya kamu bikin konten masak-masak, ya. Kan banyak sekarang penghasilan, walaupun kita di rumah aja, buka catering, rantangan. Sekarang promosi kamu gimana? Apalagi sudah mempunyai media sosial, jangan pakai cara lama. Sekarang warung-warung udah nggak terlalu, mereka pakai pesan antar, kita di rumah bisa berkarya. Kan? Jangan pakai metode lama, wah saya harus mempunyai warung baru saya bisa punya duit, saya bisa berjualan. Nggak ada. Sekarang itu kamu bisa posting-posting open order. Di rumah juga bisa. Sekarang kamu mau gerak tidak? Mau posting-posting tidak? Ya, jadi harus bisa lebih inovasi mengikuti perkembangan zaman. Jangan pakai cara lama. HP aja berkembang. Masa hidup kamu nggak berkembang, malah surut ke zaman old? Harus zaman now. Ya. Jadi sesuai hobi kamu, itu yang universe mau. Kerja sesuai hobi kamu. Kalau memang sekarang kondisinya kamu tertekan, berarti tuh kerjanya nggak menjadi toksik buat kamu. Kenapa? Karena ada tekanan dalam diri kamu. Karena saya lihat di sini ada bekerja itu karena cuma duitnya aja, ujung-ujungnya duitnya juga habis, tekanan mental, tekanan jiwa, ribut dengan pasangan, karena stres dari pekerjaan. Nah ini ya, jadi harus bisa lebih enjoy, cari pekerjaan yang kamu suka, harus bisa memanage keuangan dengan baik, harus lebih percaya diri, ya, lebih banyak bersyukur, ya. Universe mau kamu juga lebih banyak bersyukur, dalam artian gini. Jangan kamu melihat dari hidup orang lain, tetapi lihatlah dari hidup kamu hari ini dan masa lalu kamu. Ya. Saya lihat di sini ada yang berpatokan pada orang lain, ibaratkan dia menatap orang lain. Wah, dia sudah punya mobil, saya belum punya mobil, saya harus punya mobil. Nggak bisa. Rezeki orang kan beda-beda. Mungkin sekarang waktunya dia punya rezeki, kamu tahun depan. Karena ada masanya rezekinya. Jangan kamu berpikir negatif terhadap aduh Tuhan, kenapa saya sudah kerja keras kok saya begini-begini terus, karena belum masanya. Universe akan memberikan di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Mungkin sekarang kamu belum butuh mobil karena kamu masih 2 orang, ataupun mungkin barusan punya anak 1 atau anak 2. Yang mempunyai mobil ya mungkin kondisinya dia jalannya tempat tinggalnya jauh, ya. Ya, sehingga ya mau harus punya mobil walaupun mungkin anaknya cuma 1. Karena ya kalau panas hujan, sedangkan kamu mungkin antara jarak ke kantor atau mungkin kamu nggak kemana-mana, kamu di rumah aja, ya berarti kamu nggak perlu kendaraan. Syukur-syukur ada motor. Ini contoh ya. Jadi jangan lihat dari orang lain. Ini terkadang kamu orientasinya melihat ke yang lain. Ya, ini ibaratkan gini. Kamu melihat bahwa wah saya sudah punya sapu terbang nih, tapi saya menunggangi naga. Ya, jadi kamu itu ibaratkan tidak bersyukur pada diri kamu, tuh kan? Ini bicara kendaraan ya, kamu seakan-akan itu ada naga di sana. Saya kok cuman sapu terbang ya. Saya coba mengendarai itu naga, pasti saya sudah jadi orang hebat ya. Karena kamu melihat dari kacamata orang lain dan mau membuat seperti orang lain, diri kamu seperti orang lain. Jangan. Ya, harus bersyukur pada diri kamu. Macam contoh, kemarin kamu belum punya motor. Tahun lalu, wah sekarang saya sudah punya motor, ya artinya ada energi kesyukuran, dan energi itu akan memanggil energi-energi lainnya, kelimpahan lainnya, rezeki lainnya. Kenapa? Kamu di vibrasi atas, ya. Selalu berpikiran positif. Selama kamu berpikiran positif, rezeki pasti ada, ya. Dan saya lihat juga di sini gunakan waktu kamu tuh sama ya, waktu kamu itu jangan main HP, ya. Terkadang kamu malah memberikan orang uang, ya, karena kamu ibaratkan gini, ya nggak apa-apa kalau memang kita balance ya, tetapi kamu itu gunakan HP kamu untuk menghasilkan uang, memanage waktu dengan baik, ya. Kebanyakan malah kamu main TikTok, ya, nggak dapat apa-apa, main Facebook nggak dapat apa-apa. Kalau kamu jualan bisa,
kan, sambil habis jualan sambil main HP, lihat lagi gitu, seimbang kan. Ini enggak, main TikTok mulu, main Facebook mulu, Instagram mulu. Tapi kalau kamu pakai itu juga bisa menghasilkan duit. Sekarang inovasimu apa untuk bisa menghasilkan duit? Ya mungkin usaha apa ya, bikin konten supaya banyak banyak yang followers kamu, dan akhirnya kamu mungkin bisa dapat endorsan atau yang lain-lain. Nah gitu kan. Jadi jangan pernah ragu untuk bisa mengeksplor kemampuan kamu. Percaya diri, ya. Tingkatkan daya saing Anda. Sekarang kan hidup bersaing. Kenapa kamu harus takut bersaing? Memang hidup ini harus bersaing. Di dunia pertiktokan, di dunia maya, bersaing. Tetapi ingat, kita tidak boleh bersaing secara tidak wajar, ya. Artinya contohnya, jualan itu jelek, nggak boleh. Bersaing dalam artian bersaing yang sehat. Dia menjual produk itu, saya pun jual produk itu, tapi bagaimana caranya supaya saya lebih, ya, tidak menjelek-jelekan orang lain, tetapi tetap saya bisa berkarya, bersaing sehat. Nah ini, universe mau kamu juga bersaing sehat dalam kerja, bukan minder, bukan insecure, ya. Seperti gitu. Dan gaya hidup, harus makan yang sehat. Ini kebanyakan kamu nggak makan, lebih memilih bayar angsuran ini itu kebanding makan. Saya diet aja, ujungnya sakit, nggak bisa menghasilkan duit. Nah ini salah, ya. Universe mau kamu harus bisa lebih hidup sehat. Kalau kamu nggak sehat, ibaratkan mesinnya rusak, bagaimana kamu bisa menghasilkan duit? Ini ada malah yang diet, ya, untuk bisa meminimalkan pengeluaran. Padahal itu salah. Kamu harus sehat supaya jiwa kamu sehat, tubuh kamu sehat, kamu bisa fresh, kamu bisa bekerja dan bisa menghasilkan duit. Kalau kamu sakit, bagaimana kamu bisa menghasilkan duit? Betul kan? Ada beberapa seperti gitu kan pemikirannya, saya mau makannya sedikit aja, bahkan diet, ya, supaya langsing. Dan ini langsing itu nggak bisa kita bilang ini, ya. Kalau langsing baru sakit, ya, itu berarti percuma. Ujung-ujungnya biaya hidup kamu bertambah karena biaya obat, biaya rumah sakit. Seperti gitu, ya. Itu yang ingin semesta sampaikan. Jadi harus bisa lebih pada diri sendiri, terus juga bisa memiliki tabungan sedikit apapun, punya tabungan, ya. Contohnya satu hari 1.000 kek, 2.000 kek, mungkin kamu anggap 1.000 2.000 tuh nggak ada artinya, tetapi pas dikumpul selama setahun, wah, bisa juta, puluhan juta, ya. Dari yang kecil bisa menghasilkan yang besar. Jadi jangan kamu berpikir negatif. Ambil celengan, mungkin kamu bikin apa, celengan dari kaleng bekas yang sudah nggak dipakai, bikin. Mungkin uang yang kamu rasa tidak penting ataupun sudah tidak ada artinya, ya, 1.000 2.000 kamu kumpulkan. Selama setahun pasti juta, ya. Nah itu, sisihkan sedikit dari penghasilan kamu. Apalagi kalau 100.000, wah, lebih bagus lagi tuh, ya. Dan harus juga bisa mempunyai catatan, ya. Di sini universe mau mempunyai catatan yang tadi saya bilang, ya, nih. Catatan ini dalam artian kebutuhan apa aja tiap bulannya, ya, supaya kamu jangan keluar dari itu. Contohnya kamu kemana ya, Dep Store lah atau supermarket lah, ya. Kamu ke supermarket, terus kan banyak barang, kamu mau beli gula, beli minyak goreng, kamu mau beli odol, sampo, ya. Tapi akhirnya ada yang lain kamu lihat, akhirnya kamu belanja yang lain lagi, kan? Jadi harus ada catatan mana yang harus dipenuhi. Jangan jelalatan beli ini beli itu, akhirnya pulang lupa beli ini, lupa beli itu, yang dibeli lain lagi, ya. Nah ini harus punya catatan. Begitupun pengeluaran bukan ke toko, ya. Macam contoh biaya rumah, biaya ini, biaya itu, tulis, diakumulasikan, punya catatan tersendiri supaya pos-posnya tepat. Jangan malah, wah, saya belum bayar ini, saya sudah bayar yang lain. Nah ini harus punya catatan tentang pos-pos keuangan kamu, ya. Dan tadi kurangi kartu kredit. Ini universe ulang lagi, ya, kartu kredit, ya. Gitu, ya. Kurangi kartu kredit supaya hidup kamu jauh lebih baik, ya. Bunga bank juga. Kalau memang kamu sekarang sudah mempunyai kartu kredit, ya lunasi pelan-pelan. Hutang bank juga. Karena apa? Bunganya lumayan tinggi. Mendingan kamu pinjam di
keluarga yang bisa bernegosiasi tapi memang harus dibayar ya, dibandingkan kamu ke hutang bank. Ini menurut tarot ya, karena kalau dengan keluarga tapi kamu punya komitmen juga gitu. Kalau dengan keluarga karena mungkin bunganya bisa rendah ataupun ya setidaknya tidak diberikan bunga. Ini kan yang tinggi ini bunga ya, yang tinggi nih bunga. Jadi mungkin ke depan kamu harus bisa lebih manage. Kalaupun memang sudah terlanjur ya bayar gitu, supaya ke depan kamu terbebas dari hutang ya. Oke, jadi seperti itu ya poin-poinnya ya yang universe mau sampaikan kepada kamu ya. Jadi harus lebih bersyukur, harus bisa lebih pede, harus juga bisa tentukan tujuan kamu ya. Terus hutang-hutang harus dibayar, dilunasi ya. Dan harus punya motivasi ya. Mau bersaing, ikuti perkembangan zaman ya. Jadi jangan kaku ya, jangan pakai cara lama ya, supaya hidup kamu juga jauh lebih berkembang dengan zaman now ya. Terus ya kalau dibilang juga harus bisa hidup hemat ya, mempunyai catatan yang pengeluaran-pengeluaran yang memang sudah seharusnya ya, supaya tidak harusnya biasa kamu lupakan. Jadi harus mempunyai catatan-catatan tersendiri ya. Setidaknya ya buku atau agenda yang kamu bisa miliki untuk melihat pengeluaran rutin ya. Terus harus bisa hidup sehat dan harus bisa juga menjalani hidup hemat ya. Itu yang ingin semesta sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga resonate juga dengan yang kamu alami saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu ya. Semoga resonate dan semoga bermanfaat juga ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan untuk kalian. Dan kalian pun bisa juga tetap bisa mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan untuk kamu. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.